Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zufika Ahsanul Khalidin SPDI, seorang pengajar pendidikan agama Islam di SMKN 1 Danau Blitar, yang juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Batch 3, yang kali ini akan menampilkan sebuah video pembelajaran guna untuk memenuhi tugas uji kinerja yang saya lakukan pada tanggal 12 Januari tahun 2023 pada kelas 12 BDP 2 dengan tema Iman kepada Qadha dan Qadar. Sekian, terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semuanya sehat ya? Sehat. Sekalian, jumpa kembali dengan saya Bapak Ahsan di mapel kita PHI ya, dalam minggu ini. Baik kan sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ketua silakan dipimpin doa untuk memulai pembelajaran hari ini. Silakan. Itu baru udah siap kan? Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pembelajaran kita sudah kita mulai. Selanjutnya sekalian, saya sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu saya ingin bertanya terkait dengan materi minggu lalu. Itu tentang apa kemarin? Pernikahan. Ya, pernikahan. Coba, siapa yang masih ingat hukum pernikahan ada berapa? 5. Ada 5. Ya. Hukum pernikahan ada 5. Yang pertama apa? Wajib, Sunnah, Tepuk tangan dulu siapa semuanya. Ternyata ingatannya masih sangat bagus. Tentunya masih belajar ya di malam ya. Dengan materi minggu lalu. Baik kan sekalian, saya ingin tahu bagaimana jenis orang yang dihukumi wajib nikah. Coba, siapa namanya? Ya, silakan. Orang yang dihukumi wajib nikah, kemarin apa? Orang yang sudah kemampuan lahir batin, ya, dan berkeinginan untuk menjalin hubungan rumah tangga, ya. Kalau tidak disegerakan, orang tersebut akan terjerumus pada zina. Inilah kategori orang yang wajib nikah. Bisa dipahami ya? Jadi orang yang wajib nikah adalah orang yang sudah cukup umur, ya, cukup lahir batinnya, namun jika tidak disegerakan khawatir terjerumus pada perbuatan zina. Inilah orang yang dikategorikan sebagai orang yang wajib untuk segera menikah. Sebaliknya, jika sunnah, yaitu orang yang sudah cukup lahir batinnya dan berkeinginan untuk menikah, namun jika tidak menikah tidak khawatir terjerumus pada zina. Ini tergolong orang yang sunnah, ya, sunnah, hukum sunnah menikah. Baik kan sekalian, selanjutnya ya, itu tadi tentang review materi sebelumnya, ya, refleksi terkait materi minggu lalu yang sudah kita sampaikan. Selanjutnya saya akan mengabsen kehadiran kalian hari ini. Hari ini yang absen siapa? Putri.
Putri. Kemana Putri? Alfa. Alfa. Sudah berapa hari? Seminggu. Seminggu. Lebih ya? Ada yang tahu katanya mungkin? Gimana? Ikut pesannya? Oh gitu. Ya, semoga yang berhalangan hadir termasuk Putri ini ya segera diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah sebagaimana mestinya gitu ya. Amin ya. Baik, tadi resolusi kita hari ini hanya satu anak yang tidak hadir ya. Baik anak sekalian, mengawali pembelajaran kita hari ini ya, saya ingin menyampaikan terkait materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Tentunya berkaitan dengan keimanan kita. Berkaitan dengan keimanan. Saya mencontohkan ilustrasinya ya. Sebagaimana yang kita tahu, orang itu menikah. Ketika orang menikah itu tentunya ada ketentuan ya, ketentuan. Entah itu dari Allah maupun dari diri kita sendiri. Ada kepastian dari Allah, takdir dari Allah ya, dan itu tentunya bisa kita ubah dengan usaha kita masing-masing. Orang yang menikah itu akan bisa menentukan pilihan jodohnya, betul ya, namun tergantung pada kriteria masing-masing. Nah, semua itu ya tentunya ada campur tangannya Allah. Ya, maka hari ini kita akan mempelajari tentang iman kepada qada dan qadar. Ya, bisa kita amati ya. Kompetensi dasar yang kita akan capai pada pertemuan kita hari ini yang pertama ya, meyakini adanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersikap optimis, ikhtiar dan tawakal sebagaimana implementasi iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada qada dan qadar. Ya. Selanjutnya, menyaksikan kaitan antara saatnya jam ketiga dimulai kepada qada dan qadar Allah. It's time to begin the third Dengan lesson. sikap optimis, ikhtiar dan tawakal. Ya. Selanjutnya indikatornya menyatakan adanya qada qadar, membiasakan sikap optimis, menelaah makna iman kepada qada qadar, menyimpulkan makna iman kepada qadar, mengaitkan antara iman kepada qada qadar, merumuskan kaitan antara iman kepada qadar dengan sikap optimis, ikhtiar dan tawakal. Tujuan pembelajaran kita ya bisa dilihat di papan ya. Itu pertama, setelah mendengarkan penjelasan materi, kalian diharapkan menyatakan adanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala dengan penuh percaya diri. Ya. Yang kedua, mendengarkan penjelasan materi, tadi diharapkan terbiasa bersikap optimis, ikhtiar, tawakal sebagai implementasi iman kepada qada dan qadar. Tentunya setelah menggali informasi, tadi diharapkan dapat menelaah makna iman kepada qada dan qadar secara cermat dan teliti. Ya, berdiskusi tentunya setelah itu ya, diharapkan mengaitkan antara iman kepada qadar dengan sikap optimis, ikhtiar, tawakal dengan cermat dan penuh percaya diri. Nah sekalian, ya, nanti langkah selanjutnya saya akan tampilkan sebuah video ya, video terkait materi kita hari ini, yaitu tentang iman qada dan qadar. Kalian amati ya, yang mana kalian ini nanti akan kita bagi sebanyak 4 kelompok ya. Kelompok 1 paling ujung, kelompok 2 ya, kelompok 3, kelompok 4 ya. Masing-masing kelompok setelah mengamati akan diminta untuk ya, mencermati dan mengidentifikasi terkait pengertian iman qada dan qadar. Bisa dipahami ya? Silakan.
Silahkan diamati video berikut ini, ya. Ketika ditanya oleh bapaknya sama ibunya, kenapa bisa begini? Uang bulan. Tapi ketika pulang, ada seorang anak yang disekolahkan di luar kota, dikirim belanja tiap bulan. Tapi ketika pulang, seperti lagu yang selalu disampaikan Ustaz An, pulang-pulang berbadan dua. Ketika ditanya oleh bapaknya sama ibunya, kenapa bisa begini? Uang sudah habis, kamu habiskan uang aja, dibeliin mobil, dibeliin HP, kenapa bisa begini? Apa kata dia? Papa, mama, sabar, ini sudah takdir. Jadi akhirnya malah ada satu kelompok yang mengatakan kalau begitu rukun iman ini kita buat 5 aja. Takdir diamankan, karena hanya menyesatkan kambing hitam kan. Padahal hadis yang sahih ketika Jibril bertanya kepada Nabi SAW, wal iman, iman itu apa? Antumina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa bil qadri taqdir khairihi wa syarrihi. Maka orang yang di antara ciri aliran sesat yang ditetapkan 10 poin di Majelis Ulama Indonesia adalah mengingkari rukun iman. Jangan sampai mengingkari takdir. Jadi sebenarnya bukan salah sampainya, tapi salah memahami takdir. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. La syamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar. Tidak mungkin matahari bertemu dengan bulan. Bulan tidak mungkin bertemu dengan matahari. Walal lailu sabiqun nahar. Tidak mungkin malam mendahului siang, siang mendahului malam. Wa kullun fi falakin yasbahun. Semuanya berjalan di garis daerahnya masing-masing. Dzalika taqdirul aziz. Itulah takdir. Takdir apa maknanya? Jangan sampai ada di alam ini terjadi di luar kuasa Allah SWT. Ini matahari, ini bumi. Kalau seandainya bumi ini mendekat sedikit saja ke matahari, dia akan terbakar hangus. Kalau seandainya bumi ini menjauh sedikit saja, dia akan membeku. Siapa yang mengatur segala alam ini? Allah. Maka pemahaman tentang takdir artinya Allah Maha Kuasa. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu itu kami ciptakan dengan takdir, dengan ketetapan kami. Tapi manusia ini terbagi dua. Boleh saya tulis? Boleh. Izin tuan. Maaf kembali. Ada seorang ulama, saya sangat mengaguminya, dari Damaskus, Suriah, mati syahid di Damaskus. Meledak, bom, selesai memberikan pengajian sholat di masjid. Namanya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Muti, alumni Al-Azhar Kairo Mesir. Judul kitabnya Al-Insan Baina Al-Musayyar wa Al-Mukhayyar. Musayyar diperjalankan, Mukhayyar diberi pilihan. Manusia ini terbagi dua.
keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditentukan kepada makhluknya sejak zaman azali, yaitu zaman sebelum adanya alam dunia. Qadar ini tidak bisa diubah oleh manusia tadi, kecuali Allah sendiri yang merubahnya. Seperti dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Yang artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Quran Surat Al-Hadid ayat 22. Adapun pengertian qadar secara bahasa artinya adalah memberikan adab, aturan, atau ketentuan. Secara istilah, qadar atau takdir ini adalah segala ketentuan atau keputusan dari Allah yang telah berlaku kepada semua makhluknya. Namun, berbeda dengan qadar tadi, qadar ini bisa dirubah oleh usaha atau ikhtiar manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagaimana dalam firman-Nya, Baik, itu tadi ya tayangan video terkait materi kelompok dan qadar tadi ya. Tentunya kalian sudah mengamati, mencermati isi dari video yang sudah kita tampilkan tadi ya. Dua video, yang pertama dari Ustadz Abdul Somad, yang kedua terkait dengan pengertian materi iman kelompok dan qadar. Baik, selanjutnya kalian setelah ini akan membuat kelompok ya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kelompok ini akan merumuskan satu pertanyaan ya, terkait materi ya, pertanyaannya dari sumber materi tadi untuk disampaikan kepada kelompok yang lainnya. Misalnya kelompok 1 memberikan pertanyaan kepada kelompok 4, maka kelompok 4 juga akan memberikan pertanyaannya pada kelompok 1. Maka setelah itu dilempar masing-masing kelompok, dicarilah sebuah jawaban diskusi ya. Bisa memanfaatkan Android kalian ya, HP kalian untuk mencari ya, jawaban atau sumber materi terkait pertanyaan yang sudah diberikan oleh teman dari kelompok lain. Baik, bisa kita mulai untuk menata kursi sebagaimana yang sudah ditentukan untuk membuat kelompok. Silakan, bisa dimulai ya. Semuanya dibuka ya, tempat duduknya untuk membuat kelompok ya. Silakan. Ya, sudah membuat kelompok ya, sebanyak 4 kelompok masing-masing dari kalian sudah merapat pada kelompok masing-masing. Tentunya akan saya berikan sebuah lembaran, di mana lembaran ini nanti akan kalian gunakan untuk berdiskusi, ya, untuk berdiskusi. Setelah berdiskusi, ya, silahkan menyampaikan pertanyaan dari pemaparan video tadi, ya, sudah mengerucut pada pertanyaan. Pertanyaan ini dilempar ke kelompok lain, ya, dicatat. Ya, dicatat di sini pertanyaan dan jawabannya, ya. Ya. Kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Baik, dicatat ya pertanyaan dan jawabannya. Baik, silakan.
silakan dimulai ya untuk mencatat sebuah pertanyaan ya, sebuah pertanyaan plus jawaban kalian ya, plus jawaban kalian masing-masing. Setelah mengerucut pada pertanyaan dan jawaban, lemparlah pertanyaan yang kamu buat tadi kepada kelompok lain. Kelompok lain juga akan menjawab pertanyaan yang dilempar tadi. Ya, jadi kalian akan mendapat dua pengetahuan ya, dan dua pertanyaan. Jadi dua pertanyaan dan jawaban masing-masing. Baik, bisa dimulai ya. Silakan manfaatkan HP kalian untuk mengakses internet ya, untuk mencari jawaban yang tepat. Silakan, bisa dimulai sekarang. Ya, silakan berdiskusi ya, silakan mulai berdiskusi. Ya, kelompok 4 sudah mulai menemukan pertanyaannya. Bagus, tinggal jawaban ya. Ya kan? Kelompok 3. Silakan ditulis ya pertanyaan yang diinginkan terkait materi yang sudah disampaikan tadi. Ya. Buka jawabannya ya, dan memanfaatkan HP-nya, internetnya untuk mengakses jawaban yang tepat. Ya. Selanjutnya kelompok 2. Ya. Ya. Manfaatkan HP-nya tadi ya, untuk mencari pertanyaan. Kelompok 1. Ya, boleh ditulis pertanyaannya. Terus, ya, semuanya bisa melihat? Bisa. Ya, akan didiskusikan pertanyaannya serta jawabannya. Mungkin ada yang bertanya terkait perintah yang saya berikan, ada kesulitan mungkin? Ya, angkat tangan, silakan. Pak, nanti berarti kalau kita tanyanya nanti kelompoknya pilih gitu, nggak harus kelompok. Enggak harus ya. Jadi saya tentukan saja kelompok 4 pada kelompok berapa ya, dan seterusnya. Ya. Yang penting pertanyaan kamu akan disilakan ke kelompok lain, gitu ya. Baik sekalian, ya. Jadi sudah berdiskusi terkait membuat pertanyaan ya masing-masing kelompok yang akan disilangkan pertanyaannya ke kelompok lain. Kelompok 1 ke kelompok 4, kelompok 4 ke kelompok 1, kelompok 2 ke kelompok 3, kelompok 3 ke kelompok 2. Silakan. Pertanyaan dari kelompok 1 untuk kelompok 4. Sampaikan pertanyaannya. Bacakan yang sudah didapatkan. Silakan. Perhatikan kelompok 4, perhatikan. Catat ya pertanyaan dari kelompok 1. Silakan. Mengapa seniman kepada foto dan kotor menimbulkan ketenangan jiwa? Ya, mengapa beriman kepada foto dan kotor menimbulkan ketenangan jiwa? Betul ya? Sekarang pertanyaan dari kelompok 4 untuk kelompok 1. Perhatikan kelompok 1, pertanyaan dari kelompok 4. Silakan. Mengapa takdir terkadang tidak sesuai dengan keinginan kita? Mengapa takdir kadang tidak sesuai dengan keinginan Kita. Catat ya. Selanjutnya kelompok 2 ke kelompok 3. Kelompok 2, silakan. Perhatikan kelompok 3, catat pertanyaan dari kelompok 2. Mengapa sikap optimis muncul bagi orang yang percaya pada otak? Mengapa sikap optimis muncul kepada orang yang percaya beriman kepada kodok? Ya. Ya, kelompok 3 ke kelompok 2. Perhatikan, ya, kelompok 2 perhatikan pertanyaan dari kelompok 3. Bagaimana hubungan antara kodok dan ikhtiar? Bagaimana hubungan kodok dan kodar dengan ikhtiar?
Ya, sudah dicatat semuanya ya. Sekarang silahkan dicari jawaban dari pertanyaan kelompok lain yang sudah diberikan tadi. Ya, sekarang dicari jawaban. Ya. Oh. Baik, kalian sudah mendapat jawabannya dari diskusi kalian terkait pertanyaan dari kelompok lain tadi ya. Sekarang tugas dari kelompok masing-masing adalah mengirimkan perwakilan dua temannya untuk maju ke depan membacakan hasil jawaban dari pertanyaan kelompok lain yang sudah didiskusikan tadi. Diawali dari kelompok 1, ya kan? Maju ke depan, sampaikan jawaban yang sudah didiskusikan dari pertanyaan kelompok lain tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu mengapa takdir terkadang tidak sesuai keinginan kita. Dalam surah Al-Baqarah, Allah mengatakan bahwa boleh jadi kamu benci sesuatu tetapi itu baik bagimu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu tetapi itu buruk bagimu. Allah itu mengetahui sedangkan kamu tidak. Maka dari itu takdir yang Allah tentukan terkadang kita rasa buruk tetapi sebenarnya punya makna yang luar biasa, baik bagi kehidupan kita. Baik, ya. Terima kasih. Beri plus untuk kelompok 1. Jawabannya yang sangat bagus, silakan kembali lagi. Ya. Tadi jawaban dari kelompok 1, yaitu pertanyaan dari kelompok 4. Sekarang kelompok 4 menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 4 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu pertanyaannya adalah mengapa beriman kepada qada dan qadar menimbulkan ketenangan jiwa. Dari diskusi kelompok 4 tadi, jawabannya ialah karena orang yang percaya qada dan qadar tidak memaksakan dan menantikan hasil dan baik walaupun sudah bekerja keras. Mereka akan bersyukur apapun hasil yang diterima, baik ataupun buruk. Baik, jadi ini tadi hasil diskusi dari kelompok 4 terkait pertanyaan dari kelompok 1. Beri untuk kelompok 4. Itu tadi ya penyampaian jawaban dari kelompok-kelompok yang sudah ada ya terkait diskusi yang sudah didapatkan ya, sudah disampaikan semuanya di depan kelas dan jawabannya sangat luar biasa ya. Jadi itulah tadi terkait materi tentang qada dan qadar. Ada beberapa jawaban yang menyebutkan bahwa Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum kaum itu merubah dirinya sendiri. Jadi meskipun sudah ditetapkan oleh Allah, ada usaha ya, tawakal ya dari makhluk tersebut ya. Bagaimana kita ya, jikalau ingin pandai harus belajar, jika ingin kaya maka harus bekerja keras ya, bekerja keras. Selanjutnya kalau ingin kenyang harus makan. Gak ada orang kenyang tanpa makan ya. Gak ada orang pandai tanpa belajar. Tentunya itu harus diiringi dengan usaha yang giat ya, bekerja keras dan jangan lupa tawakal ya. Doa, ikhtiar, tawakal. Tawakal itu apa? Berserah diri kepada Allah ya, terkait apa usaha yang sudah dilakukan, maka pasrahkan kepada Allah. Apapun hasilnya akan diterima dengan lapang dada. Bukti dan wujud dari keimanan seseorang
maka usaha pasti akan menjumpai yang namanya cobaan. Likali, maka disitulah keimanan kita akan diuji, keimanan kita akan dicoba. Ya, sabar enggak orang ini dalam menghadapi sebuah cobaan? Ya, jadi cobaan yang diberikan Allah kepada makhluknya itu, termasuk kita manusia, akan mengangkat derajat makhluk tersebut jikalau mampu menghadapinya dengan baik. Namun sebaliknya, jika tidak mampu menghadapinya dengan baik, maka justru kehinaan yang akan didapatkan. Namanya orang berusaha, ya, berusaha gagal. Dengan kegagalan ini justru dia mencari jalan pintas yang diharapkan oleh Allah. Maka orang tersebut akan menjadi, ya, kehinaan di dunia maupun di akhirat. Tidak, jikalau menghadapinya dengan keteguhan hati, ikhtiar dan tawakal, apapun hasil akhirnya kita pasrahkan kepada Allah dan diterima dengan lapang dada, justru itulah yang akan mengangkat derajat makhluk tersebut. Baik, itu tadi hasil diskusi dari kita, ya, dan kalian tentunya sudah mendapatkan jawaban yang berbeda-beda, ya, punya jawaban sendiri, ya, dari pertanyaan yang dibuat, juga mendapatkan pertanyaan dari jawaban, ya, dan jawaban dari kelompok lain. Ini 2 kali, ya, kalian bekerja, 2 kali pula kalian mendapatkan informasi terkait dengan materi kita hari ini. Tentu ini akan menggugah semangat kalian dalam belajar. Selanjutnya diimplementasikan, dipraktekkan di kehidupan sehari-hari di rumah. Baik, sebelum saya akhiri, mungkin ada pertanyaan dari, ya, anak semuanya terkait materi kita hari ini. Ya, tidak ada, ya? Ya, kalau tidak ada, saya simpulkan materi kita hari ini terkait dengan qadha dan qadar. Jadi qadha dan qadar itu merupakan yang pertama qadha, ya, ketentuan, ya, dari Allah yang tidak bisa dirubah, ya, dan qadar, ketentuan dari Allah yang masih bisa dirubah asalkan makhluk tersebut mau berikhtiar, berusaha. Maka disitulah, ya, seseorang akan mendapatkan perubahan manakala dia mau berusaha semaksimal mungkin untuk merubah ketetapan dari Allah. Ya, jadi ada takdir mubrom, takdir ghairu mu'allaq, mubrom dan mu'allaq. Ya, mubrom dan mu'allaq. Ya, takdir yang tidak bisa dirubah dan bisa dirubah. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri cukup sekian pertemuan hari ini. Harapan saya tetap semangat belajar, ya, di rumah terkait materi-materi yang sudah diberikan. Jangan lupa nanti dikerjakan secara kelompok, ya, secara kelompok tugas yang sudah saya kirimkan di grup WA, ya. Ini lembar kerjanya, nanti tolong dikerjakan, ya, sesuai kelompok masing-masing. Ya. Jadi tugasnya saya kirim di grup WA, ya, silakan dikerjakan, ya, sesuai kelompoknya di lembar kertas ini, ya. Di pertanyaan-pertanyaannya yang sudah saya kirim WA, diantaranya ini di papan, ya. Nah, ini, ya, soal tes tulis selesai untuk kelas kalian, ya, yang sudah saya kirimkan di grup WA. Ini silakan diakses dan dikerjakan di rumah secara kelompok. Ya. Baik, anak sekalian, kita sudah di penghujung jam kita, ya. Harapan saya, ya, tetap semangat dalam belajar, dijaga nilai-nilai keagamaan di dalam diri kalian, ya, jaga sholatnya, ibadahnya, tilawahnya dan sebagainya, supaya apa?
dari hari ke hari kita menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, jadi mohon maaf, kita berjumpa di pertemuan selanjutnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.